Wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tarik Terlihat. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran IPS, ya, IPS yang mana di dalam materi tersebut kita akan membahas keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari atau mungkin sudah melihat, mendengar mungkinnya entah itu dari internet, ya, maupun dari buku. Nah, untuk keanekaragaman hayati, ya, apa yang kalian tahu tentang keanekaragaman hayati? Coba. Sebelum ke ini dulu, apa sih keanekaragaman hayati itu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Keanekaragaman berarti beraneka ragam, ya. Beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati naon? Hayati. Apa itu hayati? Ya, terus sekali, ya. Makhluk hidup atau bisa hewan, bisa juga tumbuhan. Nah, jadi di Indonesia itu banyak sekali hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan, ya, baik itu yang langka ataupun dilindungi ataupun tidak, ya, baik itu bermanfaat bagi kehidupan kita ataupun tidak, gitu ya. Nah, coba kalian bisa nih sebutkan apa yang ada di gambar ini. Ya. Ini apa? Apa ini? Hewan paling slow. Kemudian ada tukang. Ini salah satu contohnya ini apa? Kalau ini tuh namanya burung maleo. Oh, maleo. Nah, iya, maleo itu. Jadi ini salah satu spesies di Indonesia yang dilindungi. Burung yang dilindungi. Sama kayak burung ini. Apa burung ini? Merak, ya. Ini burung merak. Ini spesies yang dilindungi di Indonesia. Ya, tidak boleh dijual belikan. Apalagi burung dimakan dagingnya tidak boleh. Ya. Kemudian ini apa? Bedanya monyet sama orangutan itu tipis-tipis lah, ya. Untuk ini termasuk ke dalam spesies yang namanya orangutan. Si ininya apa? Bulunya itu ada merah-merahnya. Kalau untuk orangutannya. Nah, dan juga kalau untuk orangutan itu lebih besar, dibandingkan ya, apa ini? Ya, buah apa gitu ya? Ini namanya matot. Tahu matot? Rasanya itu seperti campuran dari leci dan juga lengkeng. Nah, ini tumbuh di daerah Papua. Di timur sana. Di timur. Ya, ada namanya matot ini. Bentuknya seperti ini buahnya. Kemudian, nah, iya tahu ya, apa ini? Ada yang laut atau terumbu karang, ya. Itu biasanya suka ada di mana? Ya, biasanya suka ada di Raja Ampat. Ada di daerah timur Sulawesi. Kemudian ini ada padang sabanan. Padang rumput. Indonesia itu sangat kaya sekali dengan keragaman hayati, ya, sangat
kaya, gitu ya. Sehingga Indonesia itu banyak sekali ya menghasilkan, nah itu komunitas tumbuhan dan juga hewan. Oke, nah ini apa? Ya, ini bunga, warna merah, dan warna putih. Nah, ya. Sekarang kita ke materi ini. Kita ke pengertiannya. Keragaman hayati adalah keragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Ya, di Indonesia itu banyak sekali, ya, bahkan berjuta-juta, berratusan juta jenisnya, itu ya. Nah, bisa bervariasi. Kemudian bentuknya, kayak ada yang kecil, sedang, besar, ya, banyak sekali. Kemudian bentuknya ada yang unik juga. Ada monyet, bentuknya kan monyet, ya. Tahu yang monyet yang hidungnya panjang, tahu? Monyet apa namanya? Monyet bekantan. Bekantan itu di Borneo atau Kalimantan, ya. Itu ya, di monyet itu banyak, ya, ada jenisnya, ada bekantan, ada monyet yang biasa di jalan monyet, itu beda kan. Ada oa itu oa Jawa, kan bisa beda ya. Itu sangat bervariasi penampilannya, ya. Kemudian jumlahnya, jelas jumlahnya itu sangat bervariasi. Contoh misalkan di Jawa Barat, ya, popularitasnya atau populasinya misalkan 3.000. Nah, di Kalimantan lebih banyak lagi, ya. Kemudian di Papua lebih banyak lagi. Kenapa? Karena lebih banyak hutannya kalau misalkan di daerah di timur, ya. Itu. Kemudian dan jenis lain, ya. Selanjutnya. Nah, kemudian tingkat keragaman hayati. Nah, jadi itu dibagi-bagi lagi sesuai dengan satu, ada keragaman hayati tingkat gen. Gen itu kalau misalkan gini, monyet kan nggak mungkin kawin menjadi budak, nggak mungkin kan. Nah, contoh misalkan tadi ada variasi atau bentuk-bentuk yang berbeda. Misalkan monyet jenis A, ya, kawin aja monyet jenis B. Nah, nanti akan menghasilkan gen yang campuran, gitu ya. Nah, ini campur-campur. Makanya ada tingkat gen, gitu ya. Kemudian ada juga keanekaragaman yang tingkat ekosistem. Nah, ada juga keragamannya itu dicirikan dengan ekosistem. Ekosistem itu populasi dari suatu daerah. Contoh misalkan di Kalimantan banyaknya jerapah nih. Nah, berarti fokus di Kalimantan banyak. Kemudian di Jawa juga banyaknya apa? Ada badak. Dimana yang paling terkenal di ujung jumpulan atau di Banten, ya. Nah, itu di daerah Jawa Barat, batas. Kemudian ada memiliki tingkat spesies atau jenis. Nah, juga dibagi-bagi dengan jenisnya, ya. Ada yang jenis misalkan ada tadi bunga mawar, sama kan mawar, cuma jenisnya berbeda. Ada yang mawar hitam, mawar putih, dan juga mawar merah. Jadi itu bisa dibedakan dengan spesies atau jenisnya, ya. Nah, di sini coba kita perhatikan di depan ini ada gambar ini. Oke. Keragaman itu terbagi menjadi dua. Satu keragaman hewani dan juga keragaman hayati. Hewani berarti baik ayam, ya, makanya hewan ya. Kemudian hayati itu tumbuhan, ya, nabati atau hewani. Nah, ada dua, nabati dan juga hewani. Ada nabati dan juga hewani.
keanekaragaman 3 gen yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contoh, kucing awara berbulu panjang, kucing siam, dan kucing Baines. Nah, ini campuran. Jadi kayak kamu tahu ini orang Indonesia. Contoh lah, kita ibaratkan dengan Indonesia ya. Indonesia juga kalau misalkan orang Indonesia nikah sama orang misalkan orang Jerman. Nah, otomatis si nanti keturunannya juga akan campuran ya. Gennya pasti berbeda gitu ya. Jadi nanti antara campuran ada sih ya tuh. Ada nanti bule sama Indo. Nah, jadi anakku juga akan campuran dari bule sama Indo. Nah, lagi ini contoh orang Indonesia nikah sama orang Korea. Nah, nanti anaknya bakalan dia seperti ya, gitu. Jadi itu ada campuran dari gen ya. Sama juga dengan hewan. Nah, hewan juga sama. Kalau misalkan ini, ini ya, ayam ini awi jeung ieu ya akan menghasilkan ya nih kan. Jadi setiap adanya perbedaan ini kan berbeda, tentu juga pasti ada perbedaan juga yang selanjutnya. Nah ini ya contohnya. Kemudian kucing apa tadi? Ayam kampung, bunga mawar merah, kuning, putih. Nah, ini juga sama ya, hasil dari penyilangan antara mawar merah, mawar putih, kuning, ya. Itu adalah penyilangan dari gen. Itu dapat dipahami. Ngerti ya. Nah, kemudian selanjutnya, ada keragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Nah, keragaman tingkat jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antara jenis. Perbedaan spesialisme dalam satu keluarga menjadi mencolok sehingga lebih mudah dimengerti. Contoh, kelompok paling kelapa, kurma, sabu, aren, pinang, siwalan, lontar. Nah ini contohnya ini pohon-pohon anu aya daunnya itu apa, daun kelapa. Tahu nggak daun kelapa? Oh ya, yang si batangnya tuh, batang daunnya itu besar kan? Nah, pernah kalian melihat daun pinang? Pernah? Daun pinang? Jambe. Nah, kira-kira ada kesamaan nggak antara daun kelapa sama daun pinang? Sama-sama besar kan? Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai tingkat keragaman hanya spesies. Ya, jadi itu sama-sama memiliki daunnya sama, kemudian dari segi batang atau pohonnya juga sama tinggi ya, seperti itu. Pohon kelapa sama pohon jambe, pohon pinang itu sama-sama tinggi dan besar kan, sama. Nah, itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan sebagai tingkat spesies atau tingkat ini. Nah, selanjutnya. Nah, keragaman dari tingkat ekosistem. Gini, hewan-hewan, coba perhatikan, hewan-hewan yang tinggal di gurun dan juga di di gurun dan juga di es atau salju. Apakah kedua ini akan sama-sama hewannya sama atau berbeda? Beda ya. Contoh misalkan di gurun itu ada beruang grizzly, tahu beruang grizzly? Oh ya, yang warna putih, ada yang warna putih, yang warna coklat kan? Beruang grizzly itu si bulunya kan tebal ya. Nah itu menyesuaikan dengan lingkungannya atau ekosistemnya. Ya, nggak mungkin kalau misalkan beruang grizzly itu tinggal di atau tempatnya di gurun.
dengan keadaan bulu yang tebal. Kira-kira cocok apa enggak? Nggak cocok ya, karena sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan ekosistem yang mereka tinggali ya, itu sama juga nih kayak pohon-pohon juga sama ya. Kalau misalkan di gunung itu banyak kaktus ya, kalau misalkan di musim salju ya itu tidak ada kaktus ya, karena menyesuaikan dengan ekosistem. Ini ada ekosistem gurun, kemudian air tawar, kemudian ekosistem rawa, ya, ekosistem hutan, dan juga ekosistem air laut seperti itu ya. Nah, kemudian nih ada keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia ini tadi oleh adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Pernah mendengar ini? Ya. Indonesia itu berbatasan dengan Australia, Asia, ya. Nah, makanya digariskan ada yang namanya garis Wallace namanya. Ya, pernah dengar? Ya. Nggak pernah. Nanti ini baru pertama kali dengar ya. Oke. Ada yang namanya digariskan atau digabungkan dengan tipe oriental atau australis dan peralihan. Berarti kalau misalkan yang bertipe oriental australis itu daerahnya yang berbatasan dengan Australia karena dulu itu satu pulau itu, contoh misalkan pulau Australia dan Indonesia misalkan ya, yang paling itu berarti di Sulawesi lah, dalam Sulawesi ya. Itu awalnya itu menyatu ya, kemudian selang beberapa juta tahun, nah baru dipisahkan oleh air ya, seperti itu. Nah, makanya ada otomatis si hewan-hewannya juga bertipenya sama dengan yang ada di Australis ya, gitu. Kalau yang identik sama Australia itu hewan apa sih? Kanguru. Di Indonesia juga ada. Di Papua ada yang namanya kanguru pohon. Itu lebih kecil dibandingkan dengan kanguru di Australia. Ya, itu satu spesies. Makanya ada tipe peralihan atau itu di Indonesia ya. Memiliki tumbuhan corolla bertipe Malaysiana. Nah, Malaysia berarti itu ada di seberang Sumatera ya, Kalimantan, Sumatera ya, yang berbatasan dengan Malaysia. Kemudian memiliki hewan tumbuhan yang endemik. Endemik itu hewan yang dilindungi ya. Kemudian memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, langka berarti itu susah didapatkan di daerah lain. Contohnya seperti komodo. Komodo yang hanya ada di Indonesia. Di mana? Nah, tempatnya komodo itu di mana? Daerah mana? Nusa Tenggara ya. Walaupun kalau misalkan dibawa ke Malaysia, tetap si komodo itu akan pulang ke habitatnya. Ya, itu salah satu keunikan dari komodo ya. Itu termasuk hewan-hewan langka. Nah, ini ada juga yang namanya fauna barat, fauna tengah, dan fauna timur. Kalian tahu fauna apa? Fauna. Ada flora, ada fauna. Flora adalah fauna adalah seperti ini. Tuh, ada garis Wallace ya. Tadi saya sudah bilang ada garis Wallace. Wallace itu yang memisahkan antara fauna barat dan juga fauna Indonesia tengah. Kemudian ada juga garis Weber. Weber itu yang memisahkan antara fauna tengah dan juga fauna di timur. Coba, berarti gini, fauna Indonesia Barat, Jawa Barat berarti termasuk ke mana? Termasuk ke fauna Indonesia bagian barat. Ya, berarti Indonesia Jawa Barat itu di Jawa Barat.
Jawa Barat. Nah, ya, Jawa Barat. Nah ini, terdapat di Pulau Sumatera atau tipe Asiatik ya. Asiatik itu hewan-hewan yang biasanya hidup di Asia ya. Nah makanya ini terbawa ke Asia nanti si oleh jadi sebagian barat itu. Terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali. Kemudian Pulau Indonesia bagian tengah, Austral atau Asiatis terdapat di Pulau Sulawesi, NTB, Indonesia Tengah. Nah kemudian fauna Indonesia Timur, tipe Australis terdapat di Pulau Halmahera, Papua dan sekitarnya. Nah itu nanti bisa-bisakan sesuai dengan tipe, kemudian juga jenisnya ya. Itu apa nanti. Nah kemudian ini masih sama. Nah ini ya yang dimaksud dengan kanguru pohon itu seperti ini. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan kanguru aslinya. Ya, yang ada di Australia. Seperti itu ya. Nah, mamalia yang berukuran besar adalah gajah. Mamalia itu hewan yang menyusui ya. Nah ini gajah juga termasuk spesies yang ada di Indonesia. Ada gajah Sumatera, ya, gajah Jawa, itu berbeda spesies. Ya, itu. Seperti tadi yang telah disampaikan bahwa setiap spesies itu kan berbeda-beda. Ya, oke, misalnya loh banyak. Kemudian, nah ini apa? Oke, kanguru. Ciri-ciri fauna daerah Australis sesuai dengan namanya. Nah, berarti ini, nah ini kanguru pohon. Nah, kanguru pohon itu juga termasuk ke dalam spesies yang ada di Indonesia. Ya, jadi ciri-cirinya. Kemudian nah ini. Ciri-ciri fauna daerah peralihan. Sekarang ada peralihan nih. Iya nah, yuk. Ini apa? Apa ini? Anoa. Tahu anoa? Sejenis sapi ya. Sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau digiget. Ya. Jadi banyak sekali ya. Spesies yang ada di Indonesia. Ini apa? Ini namanya babi rusa. Nah, ini ada babi rusa. Babi rusa. Nah, ini anoa tadi ya, anoa tadi. Ini anoa. Nah, contohnya anoa. Ini anoa. Boleh ini babi rusa. Ya. Rusa. Kenapa babi rusa? Ya mungkin dari gennya tadi ya, gennya bisa kawin antara jadi wakil. Ya. Kemudian ada juga ini apa? Yang paling terkenal atau yang identik dengan Indonesia itu yang hanya hidup di Indonesia. Endemi. Nah ini endemi itu tandanya yang paling yang tidak ada di negara lain. Kalian pernah dengar Rafflesia arnoldi? Yang hanya tumbuh di Pulau Sumatera. Nah ya, Rafflesia arnoldi. Kemudian Almarmaulus Citano, burung bunga bangkai yang tingginya bisa sampai 3 meter, bahkan lebih. Ya. Nah nanti boleh kalian cek juga ya, lebih jelas. Kemudian ada juga, nah ini matoa yang tadi saya bilang matoa itu hanya hidup di Papua, ya. Tanaman matoa tadi buahnya, ya. Kemudian, nah ini ratu salut mata hijau, ya. Ini gambarnya. Nah, tadi kan udah, kalau kamu mau berusaha seperti. Nah. Ini hewan turunan langka ya, banyak sekali ya, ini hanya contohnya saja. Nanti boleh kalian untuk browsing ya, untuk lebih banyaknya lagi ya, sebagai edukasi dan juga pemahaman yang lebih buat kalian. Oke. Nah ini sekarang ke penyebarannya. Penyebaran
fauna, flora di Indonesia. Ini namanya Rafflesia arnoldi. Pernah lihat? Ini namanya Rafflesia ya. Rafflesia arnoldi yang tumbuhnya hanya di Pulau Sumba. Ya, oke, ya. Nah, ini selain tumbuhan. Kalau misalkan tumbuhannya banyak, berarti namanya hutan. Di Indonesia juga terkenal dengan hutan hujan tropisnya. Hujan tropis lain hujan tropis bukan ya. Hujan tropis itu hutan yang bahkan air pun tidak masuk ke dalam. Saking lebatnya hutan pohon-pohon, ya. Itu ada di Kalimantan, ada juga di Papua, ya, banyak sekali. Ada juga stepa, kemudian ini. Ini manfaatnya ya. Manfaat kerajaan, penghasilan sumber daya. Apa sumber daya? Bagus sumber daya. Sumber SDA, sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya itu tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di alam. Ya, nah, ini ada kayu. Nah, kayu biasanya itu sangat bermanfaat sekali ya bagi kehidupan kita. Kita bisa bikin rumah, kemudian bikin lemari dan lain sebagainya itu dari kayu. Ya. Kemudian obat-obatan atau kosmetik, ada salah satu pohon yang sangat terkenal dan juga langka ya untuk sekarang. Ada yang namanya pohon gaharu. Tahu pohon gaharu? Nah, pohon gaharu itu sering digunakan sebagai obat dan kosmetik. Si mama masak di rumah pakai kayu manis. Pernah lihat kayu manis? Nah, itu digunakan untuk obat-obatan juga bisa, kosmetika juga bisa ya. Kemudian ada sumber plasma atau sumber gen. Jadi nanti bisa jadi nanti dikawinkan menjadi gen yang berbeda. Perikanan sebagai tumbuhan ini tambahan dengan empat. Ya. Nah, penyebab hilangnya. Sekarang hilangnya. Tadi kan manfaatnya banyak, ya. Sekarang hilangnya. Kenapa sih habitatnya hilangnya habitat dan fragmentasi? Jadi ketika banyak manusia yang serakah, ya, otomatis hutan, kemudian semuanya tumbuhan-tumbuhan itu dihancurkan, ya, dengan alasan pembangunan lah, kemudian pemerataan lah, ya. Sejatinya kita harus menjaganya, ya, tidak boleh. Kalau misalkan mau menebak, ada namanya reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali sekalian tebang, kemudian ditanam lagi, kita beli yang baru. Ya. Nah, kemudian spesies eksotik, introduksi spesies, degradasi habitat, proses secara berlebihan, ada penambangan liar, ya, kemudian tidak boleh dilakukan oleh semua kalangan. Ya, tidak boleh, ya. Industrialisasi kehutanan dan perikanan, nah itu ya. Kemudian perubahan iklim global. Ini usaha pelestariannya apa? Berdasarkan X itu dan ini situ. Nah, oleh konservasi bisa dengan cagar alam atau suaka marga satwa. Ya. Kemudian taman nasional suaka marga satwa. Nah, oke. Nah, diatur juga di dalam undang-undang ya bahwa kita juga harus menjaga lingkungan, ya, tidak boleh merusak lingkungan. Oke, nah seperti itu ya untuk pembelajaran kali ini. Apakah kalian bisa menyerap dari materi tersebut? Bisa? Baik, perhatian. Bisa nggak? Oke.
sekarang saya memberikan tugas. Ya. Coba kalian tulis. Tadi kan dari awal ada rangkuman hayati, ya. Kemudian hewan juga, ada hewan-hewan, ada tumbuhan. Jadi kita, ya sebelum ke tugas, nih kesimpulannya adalah banyak sekali hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan di Indonesia. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa, ya, kita harus menjaga dan juga melestarikannya. Ya, tidak boleh kita menggulung hutan, kemudian tidak boleh memburu hewan-hewan langka, ya. Nah, itu sebagai apresiasi dan juga sebagai tindakan kita untuk melindungi spesies-spesies yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian tuliskan dari tadi kalian dari awal sampai akhir, tuliskan hewan apa dan tumbuhan apa saja yang tadi saya perlihatkan di sini. Oke, ya, siap. Coba dari sekarang. Oke. Oh, Pak, tiga aja. Ya. Hewan dan tumbuhan boleh lah, tiga. Hewannya ada 3, tumbuhannya ada 3, boleh. Yo, silakan. Yo. Tadi ada apa aja? Hewan langka berarti tadi itu ya. Ada hewan langkanya, kemudian tumbuhan langka juga ya. Boleh, silakan tuliskan. Oke. 3. Tiga saja. Sudah? Oke. Sudah ya? Yang udah 3. Coba perwakilan aja, untuk laki-lakinya saya ajuin. Nah, betul. Nah, kamu namanya siapa? Ya, Lukman. Coba sebutkan hewan apa yang ada tadi. Lebih besar? Komodo. Oke. Berikan tepuk tangan buat Lukman. Nah, oke. Buat perempuannya. Nah, kamu. Oke. Tumbuhannya, ayo siap. Tumbuhannya apa? Udah belum? Udah ya. Oke, sebutkan tumbuhan. Kita lihat. Ya, yang belum. Udah. Belum. Coba. Udah. Oke. Sakina, boleh. 1 mawar, 2 Asia, 3 Ina. Oke, betul sekali ya. Kita bukan apa sedikit. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin belum paham nih apa gitu. Sudah paham semua ya? Paham ya? Oke ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga materi dengan disampaikan materi ini bisa menjadikan atau menguatkan
daya ingat kalian ya. Nah, tentunya juga di dalam pembelajaran IPS atau IPA ya. Terima kasih, saya ucapkan, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Saya meminta maaf kepada kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.